Tentunya teman-teman ingin tahu ya, apa resep dan kiat mereka bisa mendapatkan meraih penghargaan Best of the Best ya. Tentunya teman-teman pasti juga bisa kalau tahu rahasianya ya. Oleh karena itu, ya, bentar kita akan ada acara talk show ya, supaya kita bisa belajar ya dari ilmunya ya, dari teman-teman yang sudah sukses. Mereka mungkin bisa memberikan kiat-kiat atau tips kepada kita semua, bagaimana sih caranya mereka kok bisa capai begitu banyak penghargaan, baik top achiever maupun best of the best. Kita akan panggil perwakilannya untuk berbincang di depan sini ya. Kita akan ada sedikit talk show supaya kita juga bisa belajar dari mereka bagaimana caranya supaya tahun ini banyak di antara kita juga yang bisa meraih penghargaan dari Prudential. Gimana, setuju teman-teman? setuju. Setuju ya? Oke, saya panggilkan yang pertama adalah Bapak William Pranata. Berikutnya kita juga akan memanggil Bapak Santoso dan juga Ibu Isanti. Ya, kami akan memanggil Bapak Joni untuk menjadi moderator ya, yang akan memandu acara ini. Patuh dan tempat kami persilakan. Oke, untuk tiga narasumber saya yang hebat-hebat ini, boleh ya, mic-nya boleh kasih satu lagi ya Pak. Namanya Pak William Pranata, betul? William Pranata. William Pranata. Kalau Bapak Ibu lihat dari fotonya sebelumnya kan ada perubahan yang sangat besar ya Bapak Ibu. Pokoknya segala sesuatu itu bisa jadi lebih baik kalau ada uangnya. Bukan maksudnya kita mata duitan, cuma ada perubahannya Pak. Pak boleh cerita kapan bergabungnya, kemudian backgroundnya Bapak apa Pak? Saya join Prudential ini Oktober 2015. Oktober 2015. Background saya sebelumnya pemilik usaha. Jadi saya punya toko aksesoris handphone di World Trade Center Surabaya, BTC. Kalau Ibu Isanti, saudari Isanti, ini sebelahnya ini siapanya Mas? Calon suami Bapak Ibu, mohon maaf tertutup kesempatan Bapak Ibu karena beliau ini ada calon adik gitu ya. Calon adik itu calon duitnya 100 juta Bapak Ibu ya. Bu, kapan bergabungnya Bu? Saya bergabung 2015 Juni. Sama-sama 2015 ya Bapak Ibu. Backgroundnya? Bagian admin ekspor impor. Admin ekspor. Kenapa sih Bu kok Ibu mau jalanin bisnis Prudential Bu? Pertamanya sih cuma dipaksa, coba-coba toh. Dipaksa sama calon suami? Iya. Oh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu seorang suami, paksalah istri Bapak Ibu karena saya belum berhasil. Tadi kan dapat Rosianawati itu karena saya belum berhasil meyakinkan istri saya untuk bisa bergabung. Ini aja pacar dipaksa. Pak, apakah Pak Santoso menyatakan satu syarat kalau mau jadi pacar saya harus jadi agent saya juga? Boleh juga Pak? Enggak sih ya. Enggak ya? Karena saya bilang kalau jadi agent enak nanti jalan-jalan ke luar negeri. Oh. Langsung saya kabulkan. Oh iya, mereka berdua akan jalan-jalan ke luar negeri pre-wed gitu ya. Nanti fotografernya bisa salah satu dari Bapak ini boleh ya Pak, minta 10% ya Pak. Kenapa sih Bapak kok mau jalankan bisnis Prudential Pak? Boleh cerita asal muasalnya gimana? Ya karena saya lihat memang peluang bisnisnya yang luar biasa ya. Terus kedua, gajinya ini sudah mengalahi gaji yang saya dulu. Oke, Itu. gaji terakhir boleh tahu Pak? Bapak? Ya kurang lebih ya 10 sampai 15. 10 sampai 15 itu sudah dikalahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tahu income nggak perlu minta Pak Santoso, tetapi Bapak Ibu cari sendiri karena lebih enak memberi daripada Piroto gajinya leaderku, komisnya leaderku, tanya saja untuk memotivasi, bukan untuk minta Oke, setuju ya Pak? Kira-kira apa sih perbedaan bisnisnya Bapak tadi yang di oli sama bisnis di Prudential? Boleh cerita?
Bedanya sangat banyak ya teman-teman. Kalau karyawan kan kita terbatas dengan waktu. Istilahnya setiap hari harus ngantor. Ya, dan waktu itu memang saya ditempatkan ke luar pulau di Sulawesi Kendari. Jadi saya mau pulang ketemu keluarga itu hanya 1 tahun 2 kali. Nah, sedangkan saya masih anak muda ya, bodoh, nggak bisa dikekang. Dari situ saya lihat, wah, kok nggak enak ya. Saya merasa di rantai gitu, kayak kita hewan itu di rantai, nggak bisa kemana-mana teman-teman. Akhirnya saya lihat peluang bisnis di Prudential ini yang luar biasa. Karena apa? Kita cari income-nya tidak terbatas. Ya, kedua, saya ingin ke jalan-jalan luar negeri teman-teman. Ya, dari situ saya lihat, wah, sudah perbandingannya sudah jauh sekali teman-teman. Jadi saya memutuskan memang untuk full time dan full hard di Prudential tahun 2015 awal. Oke, Pak fotografer boleh tolong di tengah Pak. Saya tadi belum masuk Pak. Bapak kalau enggak nanti. Oke, senang nggak Bapak Ibu kalau bisa maju ke depan? Minimal bisa foto sama saya ya Bapak Ibu ya. Oh. Pak Lina boleh cerita hal yang sama. Kenapa apa sih bedanya backgroundnya Bapak dengan yang bisnis di Prudential? Sebelumnya saya buka aksesoris handphone di WTC Surabaya. Distributornya juga Pak? Distributornya ada teman sih yang ikut juga ini. Saya ajak. Jadi sesama sama Pak Rofi sama ya? Ya, mirip. Jadi bedanya ya jauh ya. Jadi saya direkrut sama Pak Antoni Syadi. Kebetulan mana Pak sekolah Antoni Syadi ada Pak Antoni Syadi? Oh, tepuk tangan dong. Jadi ini bentar, Bapak direkrut Pak Antoni Syadi juga? Ya, betul. Oh, tepuk tangan sekali lagi ya. Pak Antoni Syadi, tolong saya ditraktir ya. Jadi saya lihat perubahan yang cukup drastis ya dari teman sekolah saya dulu. Saya ngerti backgroundnya Pak Antoni ini seperti apa, jadi saya lihat perubahannya fantastis lah. Singkat cerita, ketika diajak join bisnis ini saya langsung mau. Karena melihat perubahan dari Pak Antoni. Betul. Okay. Terus yang kedua, dari segi perbedaan banyak ya. Jadi kalau dulu jamnya terikat sekali. Jam WTC itu untuk saya kerja kan jam mall, jadi jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi waktunya cukup banyak, terus kebuang. Terus yang kedua, saya pengalaman kerja selama 7 tahun, income-nya cuma segitu-segitu aja. Iya, padahal ada bisnis sendiri. Itu bisnis sendiri yang cukup besar. Iya. Bapak Ibu, dari sini kita bisa tarik garis ya Bapak Ibu. Beliau berdua adalah seorang karyawan, tetapi background manager. Bapak Ibu bisa rekrut. Pemilik usaha, Bapak Ibu bisa rekrut. Ibu rumah tangga atau mahasiswa? Oh, admin, karyawan pun ternyata bisa direkrut. Gitu ya Bapak Ibu. Ternyata semua orang kita bisa rekrut asal kita mau. Betul ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk Bu Isanti, kira-kira dulu karyawan, sekarang di Prudential, apa sih bedanya? Cara kerjanya atau polanya bagaimana? Kerjanya awal tahun sih kita coba rekrut, terus kita jam-jam kerjanya tuh dari pagi sampai sore. Ibu asal dari mana Bu? Luar pulau. Luar pulaunya boleh tahu di mana? NTT. Oh, NTT pun bisa direkrut Bapak Ibu ya. Betul ya. Siapapun kita bisa rekrut. Apa kalau misalnya awal mula pandangan keluarga sama Bu Isanti gimana? Ya, awalnya nggak setuju. Apa yang menyebabkan mereka nggak setuju Bu Isanti? Karena menurut mereka maksudnya kan saya dari keluarga yang sudah lumayan mampu. Oke. Mereka maksudnya saya kan juga lulusan cuma sampai SMA. Oke. Saya ikut admin, itu pun gaji saya sudah sekitar 4,5. Itu sudah lumayan. Jadi terus mau ikut Prudent, pertamanya nggak setuju. Enak Bu, saya dulu bayarannya 450 Bu, itu juga 4,5, 10 kali lipat Bu ya. Saya dulu kerja di salah satu universitas pertama kali 450.000, gitu ya. Terus kemudian apa yang Ibu lakukan, apa Ibu meyakinkan ke keluarga gimana? Ya saya yakinkan dan saya tunjuk ini loh hasilnya apa saja yang saya bisa dapat. Oke Pak Santoso, apakah teman-teman menjauhi Bapak? Ya, benar. Terus apa yang Bapak akan Bapak lakukan, kemudian apakah Bapak membenci mereka atau bagaimana?
Enggak, tetap in kontak. Tapi terus terang memang saya sukses di bisnis ini bukan karena teman, karena kebanyakan saya door to door canvassing. Jadi saya tidak peduli teman mau berapapun yang jauhi saya, tapi tetap saya fokus apa goal saya. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya saya punya inisiatif. Saya tidak mati, meskipun teman saya tidak ada yang mau nolak saya akan cari yang lainnya. Saya door to door di toko-toko. Di tahun ini Bapak dapat apa saja Pak dari Prudential? Maksudnya dapat achieve-nya. Achieve apa saja? Puji Tuhan ya teman-teman, saya kan kerjanya dua sama Isanti. Jadi tahun 2016 saya sudah setting memang. Saya mau ke luar negeri untuk honeymoon kan. Saya kan bulan 5 ini kan mau married. Jadi saya pikir bulan berapa Pak? Bulan 5. Bulan Bapak Ibu diundang semua bulan 5. Yang penting angkonya minimal ada tertentunya yang enggak cuma biasa Pak. Ya, jadi itu teman-teman, saya punya impian saya mau honeymoon di luar negeri. Yang ya semua yang bisa keluar sana. Jadi saya pikir, kok pas ya, kok ke Amerika. Soalnya saya pikir kalau Amerika kita pergi sendiri sih mungkin bisa ya teman-teman. Tapi kan sayang ya, uangnya besar, tiket mahal. Saya pikir kalau ada fasilitas menyediakan 2 tiket gratis, ya sudahlah saya mending kejar itu. Bapak dapat ya Pak ya? Dapat ya. Utang dong, dapat. Pak jadi cerita, karena tingkatnya rata-rata berapa Pak? Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu. Angkat tangan Bapak Ibu, bilang sama saya berjanji tidak minta Pak Santoso lanjut ya, aman Pak, aman. Kalau sama terus jadi sansen aman Pak, tidak akan diminta. Iya Pak, kira-kira berapa? Ini cuma untuk memotivasi kita Bapak Ibu. Kan saya kira kerjanya berdua ya teman-teman ya. Kalau digabung ya mungkin sekitar 60, kadang sampai 70. Oh, ya santai ya Pak. Oke, aman kalau kerja di Prudential, masalah pajak juga aman, masalah beli aset juga aman. Pak William, kira-kira gimana kalau Bapak menghadapi teman, menghadapi keluarga? Jujur pertama kali saya join bisnis Prudential ini orang tua nggak setuju. Jadi dari mama, ayah kan sudah nggak ada. Jadi dari mama nggak setuju. Soalnya prinsipnya gini, sudah enak punya toko, ngapain kerja ikut orang gitu. Tapi prinsip saya sendiri, saya lihat dalam 7 tahun saya bangun bisnis aksesoris itu, saya rasa nggak maksimal. Banyak waktu yang kebuang, maka saya putusin full time di Prudential, ikut Pak Antoni. Kemudian orang tua awalnya nggak setuju sampai terakhir saya dapat achievement Elite Rookie. Jadi saya dapat ke Bangkok. Pas itu orang tua tanya, mama tanya, Nyo mau bikin paspor buat apa? Terus saya bilang, enggak mah, aku mau ke Bangkok. Terus mama tanya, siapa yang kasih? Kata dia gitu. Oh ini dari Prudential mah. Nah, mulai semenjak itu orang tua saya lebih lost lah, lebih percaya sama saya. Hitungannya seperti itu. Bapak berarti bukan orang yang durhaka karena tidak hormat sama orang tua, bukan begitu ya Pak? Sudah pembuktian. Menyadarkan perlu pembuktian. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sebuah pembuktian, Bapak Ibu berprestasi salah satu, entahlah kepencet enak, saya setuju. Saya setuju. Bapak Ibu yang pernah menikah, pas gini kan enak ya Bapak Ibu. Ini enaknya jauh lebih enak. Nah karena kan dia belum nikah, Pak beritahu Pak bahwa hidup itu enak, kita perlu nih. Betul ya Bapak Ibu? Siapa di sini yang mau mendapatkan achiever salah satu production cup dari Prudential? Loh kok orang angkat tangan? Sing angkat tangannya dhuwur dan berkata saya. Namanya saya itu semua saya, nama pribadi. Johnny Johnson, ayo. Johnny Johnson. Loh, Pak Johnny Johnson pelaku kasih ngomong 1 ada 2, 3. Johnny Johnson ya. Yang angkat tangan yang antusias tak dongakno dapat. Nah, Bapak Ibu dapat saya orang jaluk, nek kok oleh-oleh aku ya terima. Tapi tidak ada syarat. Pak, bagaimana sih cara kerjanya di bisnis itu sama di Prudential? Cara kerjanya yang Bapak lakukan bagaimana Pak? Kalau di toko kan kita nunggu bola ya, jadi kita nunggu customer ya. Kalau di Prudential ini kita yang jemput bola. Jadi kebanyakan berhubung leader saya Pak Antoni juga ya biasa canvassing, kita biasanya memang canvassingan. Jadi door to door ke toko-toko. Pak, Bapak itu kan saat derengnya lah jerakan saya sudah Pak. Lah Bapak jerakan lah door to door
lah kok turun? Iya, soalnya memang kadang saya sempat baca buku juga kekuatan yang paling besar ya di marketing ya. Jadi memang marketing lebih enak lah ya ketimbang kita nunggu bola. Jadi kita daripada nunggu customer, mending kita yang cari customer langsung. Gengsi, Pak. Ya awalnya gengsi ya, cuma prinsipnya kan kalau gengsi ya nggak makan ya. Kalau gengsi itu membuat miskin lebih baik, nggak perlu geng. Saya bilang sama diri sendiri, lele. Saya bilang lele. Loh, ojo gengsi. Kamu lele. Ayo manu. Terus gimana sih Pak? Kok Bapak akhirnya bisa dapat Bangkok itu Pak? Pada waktu itu leader saya bilang jadi kita harus berprestasi ya. Jadi prestasi ini pun nanti bisa kita gunain untuk ngerekrut orang seperti itu. Jadi leader saya Pak Antoni bilang, bro, lu harus dapat Bangkok bro, lu harus dapetin achiever untuk kayak Elite Rookie atau promosi UM segala macam biar kamu punya kekuatan power nantinya. Kalau untuk masalah kerjanya ya pas itu saya keliling. Jadi pada waktu itu saya ada sempat keliling Madura, keliling luar pulau, terus keliling Bojonegoro, Jember, semua saya kelilingi. Jadi door to door seperti itu sih. Pagi sampai malam seperti itu. Ke Maduranya kemana Pak? Maduranya Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan. Kok enggak lesok? Sampang belum sampang. Enggak lesok? Bahasa Maduranya nggak terlalu hafal. Oh, kita ngertel ngocak berduri ini. Tak apa-apa. Sing penting pesen nyamin. Sing penting pesen nyamin. Banyak orang yang pesen nyaminnya nyaman aja. Mungkin. Saya tuh. Percados. Ayo bilang sama diri sendiri. Lagi lele. Ayo. Yo. Ojo gengsi. Madura kita kok. Sumeneb, Sampang, semua datangi ya. Nggak ada yang namanya Todi Tompes tadi poleng gitu. Nggak ada kok, sudah maju gitu ya. Pak, gimana sih caranya Bapak akhirnya bisa berprestasi? Pola kerjanya yang Bapak bisa lakukan. Door to door itu kan ya resikonya ditolaki. Kan resikonya untuk closing kan sebenarnya kecil. Gimana sih Pak? Kiat-kiatnya Pak? Ya pasti ditolak ya pasti ya teman-teman. Tapi kan ya kita harus punya prinsip penolakan itu bukan akhir segalanya teman-teman. Justru itu awalnya. Jadi gimana prinsip kerja saya tahun lalu memang omset 1M itu bagi saya mungkin besar, tapi saya sudah punya kepercayaan saya pasti dapat teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan dari pagi ya jam 10 lah ya, jam 10 jalan sampai sore nanti pulang ketemu lagi orangnya. Jadi kalau dihitung ya berapa toko? Sekitar 50 toko teman-teman. 50 jadi ya, toko? Ya jadi mungkin kalian mikir ya mungkin ada yang sudah 5 toko lah, ditolak terus pulang. Ya sorry teman-teman, kalian tidak akan mencapai apa yang kalian impikan. Ya Pak, emangnya yang pertama, kedua, ke-10 nggak dapat, Bapak emang nggak down? Enggak teman-teman, karena saya ingat dream saya apa. Jadi itu yang memacu saya. Jadi pas ketika saya ditolak, aduh sakit ya, diusir-usir sakit. Tapi saya ingat, loh kamu mau ke San Francisco. Wah saya lihat iya sih. Mungkin bisa ya teman-teman kita mencari alasan diri sendiri. Mungkin harusnya sih dari diri kita sendiri. Kekuatannya dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi mungkin banyak alasan lah yang mungkin buat kita nggak jalan. Tapi kalau sudah jelas apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, itu semua sudah nggak ada bayang-bayangnya lah teman-teman. Keep fokus lah. Ya, kalau Bu Isambi waktu di karyawan kan ada jam-jamnya, menyesuaikan sama Bu Deja gimana? Kebetulan tuh awal-awal saya gabung saya belum jalan. Terus saya baru jalan tuh setelah 2 bulan kemudian. Baru itu saya sudah full time. Sudah langsung full time? Ya. Kenapa Bu? Apa karena harus proses pelamaran harus full time? Enggak ada paksaan dari calon suami tidak ada ya? Ada. Oh, okay. Ibu menjalankan dengan sukacita ya Bu? Iya. Dengan ikhlas ya Bu? Loh Bapak Ibu, kalau dijalani dengan ikhlas mereka berdua dapat income-nya segitu loh Bapak Ibu. Lumayan enggak Bapak Ibu? Dulu karyawan kira-kira berapa Bu? 4,5. 4,5 naik ke berdua
260 ya 30 aja naik berapa kali Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu? Enak? Mau? Sungguh? Nggak bohong? Kok wajahnya ini kok kayak iya itu kan iso, aku kan gak iso. Kok gitu sih wajahnya? Coba ditoleh kanannya, senyum kanan kiri noleh. Nah, gitu aja tegang tuh Bapak Ibu. Proses kerjanya waktu akhirnya full time gimana? Apa ritme kerjanya? Apa seperti kayak karyawan dulu atau gimana? Ya, saya terapkan seperti karyawan. Jadi kan saya biasa kalau pagi kan jam 8 sudah berangkat kerja. Mulai kerja sekitar jam 9-an. Itu sampai sore. Tapi kalau saya di kuliah kan saya dari pagi ya sama sih jam 10 kita sampai sore. Kadang kalau sampai malam, kalau memang nasabahnya mau ditemui malam ya kita sampai malam. Juga canvassing juga. Sama-sama canvassing. Jadi satu grup Pak Anton ini memang jago canvassing, termasuk Pak Yohanes Sidarta Gautama itu dari satu keturunan canvassing semua. Bapak Ibu kalau mau belajar kepada mereka semua, Bapak Ibu bersedia ya cerita ke mereka kiat-kiatnya ya. Sungguhan, enggak ditarik bayaran kan Pak? Lu enak toh? Enak toh Bapak Ibu tanya aja dan ditanyai enggak ditarik bayaran. Coba kalau tanya sama Pak James disuruh bayar 1,5 juta Bapak Ibu. Terus kemudian tantangannya Pak William dihadapi waktu di Prudential pertama kali ketika saya join Prudential nyesuaiin waktu ya, jadi saya kan kerja di WTC juga nggak bisa saya tinggal, jadi saya buka toko jam 10 sampai jam 8 malam, saya prospeknya di atas jam 9 sampai ada yang sampai jam 12 malam, jam 1. Siapa Pak? Jadi ada beberapa customer atau temen bisa sih untuk jam malam dia bisa, jadi prospeknya jam segitu. Terus kadang di toko saya siapin kertas untuk cerita Pak Ali. Jadi di toko saya sempat prospek juga. Gitu nggak takut aksesorisnya turun? Ya awalnya sempat takut sih, cuman pikir saya bisnis pro ini lebih mantep ya. Pak WTC dibuka kantor satelit Prudential. Harus tanya. Lumayan ya, bisa suruh datang mereka. Tantangan lainnya selain waktu tadi harus jam 9. Kita udah full time di Prudential. Saya pertama kali sama Pak Antoni Siadi diajak canvassing, diajari ya. Ya sempat kaget ya, soalnya kita jalan kaki keliling dari toko-toko, panas siang hari sampai baju ini gobio semua. Terus jujur saya kan dulu backgroundnya buka toko, jadi saya nggak punya pakaian seperti pakaian kerja itu nggak ada. Akhirnya beli itu ya kayak Stanley Adam promo, beli 2 gratis 1, bisa terusin langsung. Rong, celana kain, warna sama kok warnanya beda-beda. Oh, beda. Tantangannya paling itu sih. Tips kalau Bapak Ibu terbatas uangnya beli pada saat promo, gitu ya, nggak apa-apa. Ini kan ilmu Bapak Ibu, betul nggak? Nggak ada alasan saya lo harus begini, saya lo harus jaga badan. Emangnya Bapak Ibu sudah kaya belum kan? Nah Pak William aja seorang yang pengusaha pun mau melakukan. Bagaimana caranya mengambil sisa peluang waktu yang ada Bapak Ibu. Jadi semua ide dikeluarkan karena Pak Santoso tadi bilang kan ditolak terus. Bapak nolak aku rapaten Pak. Apa Bapak begitu? Rapaten itu orang sudi bahasa Indonesianya Pak. Kamu nggak beli nggak apa-apa. Apakah Bapak punya perasaan gitu ya? Nggak ada sih ya. Tulus kan kita kerjanya tulus. Kalau ini mungkin belum waktunya ya teman-teman. Nanti next time bisa datangin lagi. Dari hasil Prudential Bapak bisa dapatkan apa saja Pak? Dari income itu Bapak sudah beli apa saja? Aset ini. Ya. Ya 2014 ya waktu saya join itu saya sudah beli Toyota Agya. Terus lumayan. Oke. Terus 2015 saya beli lagi Pajero ya teman-teman. Oh, 2017 ini saya beli rumah. Rumahnya di mana Pak? Di daerah Gading Cowek. Oh, boleh ya kita mampir? Open house. Tanggal berapa Pak? Ya. Tanggal berapa open house-nya? Oh, tiap hari. Kalau perlu MC Pak. Bu Isanti, uangnya yang didapat dari Prudential diapain aja?
kurang lebih sih sama, mobil sama rumah sama ya paling aja. Ibu beli mobil apa? Ya Pajero itu sama. Oh jadi sama. Ibu juga kasih orang tua ya? Ya. Oh ya, Bapak Ibu sisihkan juga untuk orang tua. Pak William, yang Bapak sudah dapatkan dari Prudential bentuk apa saja? Yang pertama, jujur ya, yang pertama kali saya dapetin dari Prudential, saya dapat trip luar negeri itu sih. Tripnya Bangkok. Iya, ya? selama Okay. 7 tahun saya kerja, saya nggak pernah keluar negeri, jujur. Loh, emangnya dari aksesoris tidak dapat omset sekian? Waktunya yang nggak ada sih. Waktu untuk libur itu susah. Terus yang jual ya Pak tiketnya. Terus yang kedua, saya sudah bisa beli mobil pribadi sendiri. Oh ya. Bapak Ibu, ini apa pembelian? Bukan untuk sombong, bukan untuk Bapak Ibu akan pinjam Pajeronya Pak Santoso, enggak itu, tetapi ini loh bukti kalau kita ini kalau kerja sungguh-sungguh enggak akan, Tuhan ini enggak akan tutup mata kok, betul ya? Betul ya? Gusti Allah itu adil. Laras. Pak senyum-senyum tas kita Bu. Saya suka senyumnya Ibu. Saya juga suka kalau Ibu promosi ya Bu. Oke. Ibu yang baju merah, jilbabnya. Pak, tolong difoto Pak. Tolong difoto Pak. Saya, Bu, senyum Bu. Sama saya Bu ya. Ayo siapa sih mau ngenteni MC aku. Saya berharap ada kader-kader selanjutnya ya Bapak Ibu. Anda berprestasi, Anda juga bisa melanjutkan. Pak, boleh cerita atau boleh kasih pesan sama rekan-rekan yang hadir, kasih message sesuatu sama mereka Pak William. Ya, jadi jujur tahun 2016 ya, 2016 kemarin saya juga hadir di goal setting. Pas itu di mana ya? Ini ICBC ya. Jadi saya hadir di goal setting ICBC. Goal yang saya tuliskan pada waktu itu, leader saya Pak Antoni bilang, apa bro yang mau kamu achieve? Terus saya tuliskan rookie saya harus achieve, terus Bali Lombok saya harus achieve, terus promosi unit manager saya harus achieve. Star Club pada waktu itu saya tulis double Star Club karena saya punya cita-cita mau ngajak mama saya untuk ikut luar negeri, sama saya harus bisa beli kendaraan pribadi sendiri. Dari beberapa goal yang saya setting, hampir semua saya achieve semua. Palingnya meleset cuma untuk double Star Club aja sih. Jadi saya dapat Star Club aja. Jadi goal setting ini penting ya teman-teman. Jadi goal setting ini saya rasa benar-benar memicu untuk apa yang kita mau achieve di tahun ini. Kalau sampai tahun ini kita nggak punya angan-angan apa yang mau di-achieve, pasti susah untuk kita nanti achieve-nya. Itu aja sih paling. Goal setting ini dimanfaatin sebaik mungkin. Bapak Ibu, ada hal yang bagus yang kita bisa pelajari. Para leader ngasih informasi kepada para salon AAD-nya. Mereka dikit intas diberitahukan progresnya, dikasihin informasi, dorong begitu. Terus kemudian agent calon AAD-nya juga mau respon Bapak Ibu. Orang itu kan nyugino leaderku, buang pikiran itu, betul? Karena apa? Kalau Anda sukses baru leadernya sukses. Jenengan ya otrone sekedhik lho terus pundi. Yang susah siapa? Ya jenengan juga, betul? Ya leadernya juga. Karena apa? Sama-sama lelah memproses untuk seorang bisa jadi seorang AAD, seorang AD itu butuh waktu. Pak, pesan yang sama buat mereka semua, Pak. Ya, pesan saya mungkin kalian harus lebih lebih konsisten ya. Kali ini kerjaan memang kalian lihat memang di sini kita, achieve ini ya bisa begini. Itu hasilnya teman-teman. Tapi kalian harus lihat prosesnya dulu. Mungkin kayak tadi saya harus ketemu sampai 50 orang. Tapi gini teman-teman, kalau dimana prosesnya itu susah, saya yakin pasti hasilnya lebih bagus juga teman-teman. Karena kalian sudah tepat teman-teman. Apa ini di perusahaan yang tepat, istilahnya kalian ini naik mobil Ferrari ya, yang mungkin yang karyawan masih naik angkot ya. Jadi tujuannya lebih cepat. Jadi apa yang kalian inginkan teman-teman, pasti teman-teman saya yakin kalau memang kalian prosesnya memang benar-benar susah ya, maksudnya bukan susah,
maksudnya kerja keras ya, pasti tahun depan pasti apa yang kalian ingin pasti dapat teman-teman. Jadi intinya kayak gitu teman-teman. Jangan lupakan prosesnya kan memang benar-benar sulit ya teman-teman ya, kerja kerasnya, terus harus konsisten juga teman-teman. Kalau di sini memang kalau kalian mentalnya sudah jelek, terus kerjanya enggak beritmanya naik turun kayak ekstreman ya, naik turun ya. Saya yakin ya mungkin kalian enggak akan dapat apa yang kalian inginkan. Kayak mungkin kayak kita juga. Kita di sini juga teman-teman sudah merasakan gimana itu pahitnya ditolak. Pasti namanya ditolak ya pasti lah ya teman-teman ya. Namanya kerja juga pasti ada yang susah. Jangankan di Prudent, di lainnya aja pasti susah teman-teman. Tapi bedanya sama perusahaan lain, di kita ini apa yang kita inginkan. Saya kan jalan ini pasti dapat juga teman-teman tahun depan. Mau berapapun jumlahnya. Ya, jadi intinya kalian harus kerja keras. Hasilnya pasti mengikuti teman-teman. Beda kalau kalian di perusahaan ya. Kalian kerja keras, siapa yang kaya? Ya bosnya. Kalau di sini kalian kerja keras, kalian sendiri yang menikmati hasilnya. Saya tunggu teman-teman tahun depan kita akan dipanggil sama-sama. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya sama Pak Santoso, bagaimana sih supaya ritme kerja kita ini bisa konsisten? Ya, itu harus jadi habit ya teman-teman, kebiasaan lah. Jadi mungkin dulunya saya ini malas, sudah ada income ya 2014 ya, sudah sarklap nih. Wah, income sudah 10 juta, 15 juta, sudah nutup nih income saya di perusahaan yang lama, sudah sama. Malas nih, tapi saya ingatkan lagi teman-teman. Loh ini loh, katanya mau beli ini. Akhirnya saya kerja lagi teman-teman, saya kerja keras lagi. Oh iya, semakin semakin saya ingat, semakin kerjanya kesehatan teman-teman ya kayak ninja. Bisa ke sini, bisa ke sini langsung. Mau ketemu berapa orang, saya anukan yang penting saya harus prestasi. Karena prinsip saya, setiap tahun saya harus prestasi Pak. Oke. Setiap tahun kita harus berprestasi. Loh Pak, kan saya belum pernah prestasi sama sekali. Loh, sekarang sudah ada kesempatannya. Dulu relatif susah Bapak Ibu, karena perekonomian lebih susah. Insya Allah tahun 2017 sudah mulai membaik Bapak Ibu. Oleh karena itu kita kayak di kolam itu banyak ikannya, ayo kita serok, jangan sampai orang lain yang ngambil lebih dahulu, betul ya? Bu Isanti boleh kasih motivasi kepada para karyawan yang ada di sini, Pak? Oke, kalau tips dari saya sih simpel sih. Kita dulu betul melakukan. Jadi awal tahun kita sudah nulis di kertas, kita pengen ini, kita tulis semua dreamnya kita, terus kita tempel di kamar. Terus nanti kalau misalnya saya kan orangnya agak malas, jadi kadang memang yang rajin untuk Santosonya. Jadi kadang kalau, ayo kamu loh lihat di kamar ini loh, apa yang kamu dreammu apa, itu kamu lihat lagi, jadi dilihat nih, oh ya dreamnya ini. Jadi kita lebih giat lagi. Tipsnya sih apa? Kita harus percaya apa sih kita tulis di kertas tadi itu pasti jadi, pasti nyata. Jadi harus percaya sama diri sendiri. Bu Isanti nempelnya di mana saja Bu? Di kamar. Di kamar ya? Yang saat Ibu rias gitu ada gambarnya apa waktu itu? Tidak ada tulisan toh. Oh tulisan. Waktu itu Ibu nulis apa Bu? Mau ke San Francisco, terus pengen income 50. Pengen ke San Francisco, pengen income 50. Terus sama mobil. Sama mobil. Semua kecapai loh Bapak Ibu. Betul ya? Income 60. San Francisco bisa dapat untuk private itu. Kapan berangkatnya Pak? Bulan 4? Belum ada info. Kapan Miss berangkatnya? Juli. Bapak mau mereka bulan apa Pak? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oh, setelah itu ya. Tolong diberitahu sama Prudential setelah saya menikah baru boleh berangkat itu ya. Jangan saya sudah konfirmasi Pak. Oh sudah. Oh, konfirmasi lagi ke Miss Lily boleh. Pak Santoso sama Bu Isanti, what are you going to do in US? Apa yang akan Bapak lakukan di sana? Saya ke sana ya, tapi ya saya bangga. Akhirnya mereka menikah. Karena apa ya? Karena Amerika kan bagi kita ini mahal, terus bikin visa di sana itu susah. Tapi kita dapat free. Pak, Bapak mau tahu Amerika itu kayak apa? Mau tahu? Amerika kalau yang sekarang kacau. Tapi tidak apa-apa. Saya mau lihat Donald Trump. Oh, tak beritahu ya.
tak tanya no Pak Kanbo sudah berangkat Amerika, Pak boleh cerita sedikit aja Pak Amerika. Oke, di Amerika ya masih luar biasa ya, banyak gedung pencakar langitnya. Terus Anda bisa melihat multi etnis di sana, ya pasti berbeda jauh dengan di Indonesia. Oke, dan Anda perlu keluar negeri teman-teman, supaya Anda punya wawasan menjadi luas. Anda bisa melihat dunia luar itu berbeda. Ya, jangan cuma lihat sekitar Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo aja ya. Anda perlu lihat bahwa dunia ini terlalu luas, sayang kalau tidak dilihat, dinikmati, betul Pak? Nah, setelah kita gerak keluar negeri sekali, 2 kali, Anda lihat khususnya di Amerika, wah, Anda baru tahu ternyata dunia ini begitu indah dan sangat disayangkan kalau tidak dinikmati, oke? Dan Anda bisa belajar banyak hal di sana. Itu aja. Pak Kanto, kira-kira kalau Pak Kanto tahu biaya ke Amerika berapa Pak? Saya waktu itu juga gratis ya. Ya mungkin kalau oke. Kalau ke Amerika itu kalau naik pesawat PP itu mungkin sekitar ya mungkin 13-15 juta ya. PP itu pesawatnya. Itu kalau tergantung seasonnya juga. Tapi kalau hotel ya macam-macam. Cuman waktu itu kalau waktu saya ke Amerika sama Prudential, saya waktu itu masih ingat saya dikasih hotel yang spesial ya. Hotelnya spesial kenapa? Karena waktu itu saya destinasinya ke New York. Waktu di New York sama Prudential saya ajak ke namanya diinapkan di daerah namanya Manhattan. Bukan Manhattan, namanya di apa namanya saya lupa. Bukan Wall Street. Pusat kotanya saya lupa namanya. Itu pokoknya jantung kotanya New York ya. Nah, di sana itu 24 jam nggak pernah sepi, ramai terus. Jadi pas jantung kotanya itu, kalau Anda pernah nonton film Spider-Man itu, yang seri kedua ya. Nah, waktu Spider-Man bertarung dengan si manusia listrik, nah di daerah itu saya ingatnya. Nah, saya dengar katanya hotelnya itu semalam kalau nggak salah Prudential kasih itu sekitar rate-nya antara 7-8 juta. Itu sekali ya. Dan itu luar biasa sekali. Nah, jadi kalau Prudential kasih trip itu memang luar biasa gitu ya. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Kanto, terima kasih. Pak, kebayang nggak Pak pakai baju putih, baju private-nya sudah siap Pak? Sudah siap. Wes. Bapak Ibu, kira-kira apa Bapak Ibu dapat sesuatu dari acara talk show hari ini? Betul? Betul? Lama mantu orang serius begitu kok. Mantu income 2 jutaan dulu. Ayo mantu income juta udah sendi. Boleh kita kasih tepuk tangan kepada Ibu Isati, Pak Santoso dan Bapak William. Tepuk tangan dong, tepuk tangannya. Ya, terima kasih Pak, thank you. Pak, thank you. Bu, selamat menempuh hidup baru bulan 5. Pak Yohanes Sidarta. Ya, gimana teman-teman? Semua sudah mendapatkan info ya? Saya yakin dan percaya kalau ada komitmen dan konsisten kerja keras, ya Pak Joni, mereka pasti tahun depan akan tampil sebagai pemenang ya, mendapat kategori Best of the Best ya. Tadi saya lihat mereka ini lemes Pak Joni. Ya. Oh, waktunya. Apa ini berarti ya? Ada. Ya. Ya. Sekarang waktunya makan siang ya. Sebentar. Nah, ini saya akan infokan peraturannya ya. Yang pertama, makan siang di luar ya. Di luar dan Anda nanti kumpul kembali pukul 1 tepat ya di dalam ruangan ini. Nah, nanti di luar itu ada 3 pos ya. Anda bisa mengambil notebooknya di salah satu pos dengan menunjukkan stempel. Anda tadi masuk di stempel? Ya. Ya, jadi Anda tunjukkan nanti baru Anda dapat notebook. Kembali ke sini pukul 1 siang. Ya, 1 siang tepat ya. Dan juga kalau Anda lebih cepat kembali lebih bagus karena kita akan ada pembagian door prize. Wow, siapa yang mau door prize? Semua ini Pak Joni.
saya sudah siapkan door prize-nya. Maksud saya Bu Ida sudah siapkan door prize-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu kembali ke tempat ini duduk per AM. Ya, terus kemudian Bapak Ibu, acara ini ada acara yang penting karena di sini kita akan mulai goal setting. Tadi Bapak Ibu sudah melihat dan sudah merasakan bersama. Kemudian Bapak Ibu akan melaksanakan ini dengan acara goal setting. Ya, kami tunggu Bapak Ibu pukul 1. Dan juga teman-teman, Anda nanti sampai makan siang, kalau masih ada waktu, Anda bisa melihat merchandise yang kita sudah siapkan. Ya, ada merchandise CD motivasi, ya, sales clinic, payung semua, ya. Anda bisa beli nantinya di luar, ya. Dan supaya lebih teratur Pak Joni, ya, karena Anda nanti keluarnya lewat satu pintu itu, yaitu tengah oleh Bu Yenti. Bu Yenti, ya. Supaya lebih teratur Pak Joni, bagaimana kalau ini yang Kalau untuk baris kanan saya boleh bangkit berdiri. Segera keluar yang baris kedua dan kedua. Ya, tunjukkan stempel ya. Anda menuju salah satu pos, tunjukkan stempel, baru Anda dapat last Untuk para leader, ya, tetap di ruangan karena kita akan foto bersama, ya, untuk para leader. Silakan para leader boleh segera kumpul ke depan. Kita akan briefing segera. Loh, mana? Oke, untuk grup yang kedua silakan boleh bangkit berdiri, kemudian langsung ke kanan dengan menunjukkan stempel Bapak Ibu. Untuk para leader segera untuk maju ke depan, akan ada briefing. Silakan para leader. Segera para leader boleh maju ke depan. Kami undang para leader untuk segera maju ke depan. Oke, baris terakhir. Besok Pak, Baris yang pertama tak silakan. tambahin omsetku sih Pak. Aku janji harus bojoku omsetku ora enak aku ora ngejas. Wis tak janjeni Pak. Selamat menikmati. Kayak arek gawe lewat ya. Tapi tak tahu nanti akhirnya gak jas ya. Atau validasi bisa. Aku bisa di sini jas di sini. Ya, silakan untuk para leader segera maju ke depan, kita akan ada briefing. Ya, untuk fotonya